Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Ziratul Romah NIM 203190295 dan Sofia Salsabila Hanif NIM 203190305 akan menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan internal dan eksternal. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan telah sesuai dengan standar mutu pendidikan. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem penjaminan mutu eksternal dan sistem penjaminan mutu internal. Yang pertama, sistem penjaminan mutu internal merupakan proses penjaminan mutu yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga pendidikan. Penjaminan mutu internal ini membantu persiapan lembaga pendidikan untuk menjalani proses penjaminan mutu secara eksternal. Oleh karena itu, penjaminan mutu internal harus mampu membuat program-program yang sesuai dengan tujuan pencapaian mutu. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program pendidikan. Tujuannya adalah untuk membantu, membuat, merekomendasi, dan memberikan saran untuk mendapatkan keunggulan, relevansi, dan keragaman. Poin selanjutnya yaitu tujuan sistem penjaminan mutu. Tujuan sistem penjaminan mutu yang pertama adalah membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mampu mengadakan inovasi-inovasi baru. Yang kedua yaitu memudahkan mendapatkan bantuan baik pinjaman uang ataupun fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila Hanif, saya dari kelas PMI, nomor NIM 203190305. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan mutu pendidikan. Di sini faktor itu ada dua. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Saya akan menjelaskan dari faktor eksternal terlebih dahulu, yaitu yang pertama, tantangan globalisasi. Sejalan dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan dunia ini banyak mengalami perubahan dari berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana diungkapkan oleh Syaiful pada abad globalisasi, ini manusia dituntut untuk berusaha tahu banyak untuk mencapai keunggulan serta usaha memegang teguh nilai-nilai moral. Dapat disimpulkan bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya sumber daya manusia yang mampu berkompetisi bukan hanya warga satu daerah, melainkan warga negara dan bangsa lainnya. Selanjutnya yaitu ke poin kedua, yaitu pengguna bahasa asing. Pengguna bahasa asing menambah wawasan luas dan tak terbatas terhadap peluang-peluang yang ada di lingkup global. Untuk poin yang ketiga yaitu dari faktor keluarga. Faktor keluarga ini merupakan tempat tinggal anak didik, di mana di dalam keluarga tersebut anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa hal tingkat pendidikan orang tua atau cara orang tua dalam mendidik anak, yaitu yang pertama, mulai dari faktor suasana atau situasi keluarga, yang kedua, faktor ekonomi keluarga, dan yang terakhir adalah hubungan anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Untuk faktor yang keempat yaitu faktor sekolah. Faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu siswa adalah yang pertama, pemimpin atau pengelola yang profesional, yang kedua, sumber daya yang berkualitas, yang ketiga, tata usaha yang bermutu, yang terakhir, sarana prasarana yang memadai atau lingkungan yang mendukung serta faktor lainnya. Di sini faktor sekolah sangat penting sekali bagi anak didik, karena di mana sekolah itu tempat bertemunya guru dan siswa, di mana nanti siswa akan diberikan materi oleh guru
diberikan ilmu yang bermanfaat untuk siswa agar yang sebelumnya siswa itu belum tahu jadi tahu. Nah, untuk yang terakhir yaitu lingkungan sosial masyarakat. Perkembangan lingkungan yang bergaul sangat mempengaruhi anak didik kita, mulai dari cara ia bergaul, berteman, dan bersosialisasi, karena di mana lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana jika orang tua tidak mengawasi anak didik bermain dengan siapa, berteman dengan siapa, nanti bisa mengakibatkan fatal, karena anak di usia rentan anak itu bisa melihat orang di sekelilingnya, dan dia cepat dan gampang sekali meniru orang yang ada di sekelilingnya. Yang terakhir yaitu faktor internal. Nah, faktor internalnya ada dua, yaitu yang pertama kesehatan jasmani dan yang kedua aspek psikologis. Nah, untuk yang kesehatan jasmani, kesehatan sangat berpengaruh dalam siswa berpikir. Kondisi organ yang lemah atau pusing sangat menurunkan kualitas kognitif. Nah, untuk yang kedua, aspek psikologis merupakan kecerdasan prestasi yang dimiliki peserta didik, baik sifat bawaan atau pengaruh lingkungan, seperti sikap, minat, motivasi, emosional, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan kepada teman-teman sekalian. Maaf apabila terdapat kesalahan, karena kami hanyalah dan bukan adalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.